Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Naufal, mahasiswa Unsia dari kelas MJ 105 dan Prodi Manajemen PJJ S1. Saya akan membuat video tentang jawaban dari ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah, berikut adalah soal dari ujian akhir semester itu. Yang pertama adalah jelaskan internet dan intranet. Bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya? Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Baik, langsung saya jawab untuk internet dan intranet ya. Untuk pengertiannya, internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya, informasi, dan layanan, seperti situs web, email, media sosial, dan lainnya. Internet ini menggunakan protokol komunikasi standar yang disebut TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, untuk menghubungkan jaringan dan mengirim data antar komputer. Nah, sementara intranet adalah jaringan komputer internal yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Intranet menggunakan teknologi dan protokol yang serupa dengan internet, tetapi dibatasi oleh firewall atau sistem keamanan lainnya agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotorisasi atau terverifikasi. Jadi intranet ini biasanya digunakan untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan mengakses aplikasi internal untuk organisasi atau perusahaan. Lalu, tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancaman terhadap internet dan intranet ini mencakup berbagai hal seperti keamanan, privasi, dan ketersediaan. Dari keamanan, ancaman keamanan seperti peretasan, malware atau virus ya, dan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service yang dapat mengganggu atau merusak jaringan internet dan intranet. Lalu privasi. Nah, penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi adalah masalah serius di internet dan intranet. Informasi sensitif dapat dicuri atau disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Lalu selanjutnya adalah tantangan atau ancaman ketersediaan ya. Jadi gangguan jaringan atau serangan cyber dapat menyebabkan gangguan layanan dan menghambat akses pengguna ke internet atau intranet. Lalu perbedaannya apa antara intranet dan internet? Jadi perbedaannya itu ada yang pertama akses. Untuk internet dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet. Sementara intranet hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotorisasi, biasanya anggota organisasi atau perusahaan tertentu, misalkan karyawan dari perusahaan tertentu. Lalu cakupannya, internet itu cakupannya adalah jaringan global yang mencakup seluruh dunia. Sementara intranet adalah jaringan internal yang terbatas pada satu organisasi atau perusahaan. Lalu tujuannya, internet itu digunakan untuk berbagai tujuan seperti mencari informasi, berkomunikasi, dan berbagi konten dengan publik umum. Sementara intranet digunakan untuk keperluan internal seperti berkolaborasi, berbagi dokumen, dan mengakses aplikasi internal. Contohnya adalah untuk laporan keuangan perusahaan yang dapat dibuka oleh karyawan-karyawan yang sudah terotorisasi di dalam jaringan intranet. Lalu hal produktif dalam penggunaan internet ya. Untuk hal produktif ini ada banyak, mungkin saya hanya menyebutkan beberapa. Di antaranya adalah yang pertama mencari informasi. Nah, internet ini adalah sumber informasi yang tak terbatas. Pengguna dapat mencari berita terbaru, referensi akademis, panduan praktis, dan banyak lagi. Misalnya tutorial YouTube gitu kan. Pendidikan dan pembelajaran. Nah, pendidikan dan pembelajaran ini banyak sekali platformnya. Contohnya itu
universitas berasia kita ya, yang memanfaatkan internet ini sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya ada kolaborasi, lalu ada bisnis dan e-commerce ya. Internet itu menyediakan platform untuk bisnis, melakukan pemasaran, penjualan, dan komunikasi dengan pelanggan. E-commerce memungkinkan pembelian dan penjualan produk secara online, jadi memudahkan kita lah. Hiburan. Nah, internet ini menyediakan berbagai hiburan seperti streaming video ya, YouTube, musik, game online gitu kan, dan media sosial untuk bersantai dan menghibur diri. Jadi penggunaan internet yang produktif itu dapat membantu meningkatkan produktivitas, pembelajaran, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Karena kita menjadi mengetahui informasi-informasi yang mungkin sulit didapatkan jika di dunia offline gitu ya. Tapi ya itu, kita harus menggunakan internet itu secara bijak ya, dan dengan memperhatikan keamanan dan serta privasi. Lalu yang nomor dua, pertanyaannya adalah bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi? Baiklah, untuk jawaban saya adalah, jadi untuk memastikan bahwa para profesional IT menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah pengembangan kebijakan dan pedoman etika. Jadi perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang etika dan privasi dalam penanganan data pelanggan. Pedoman ini harus menguraikan perilaku yang diharapkan dari para profesional IT dan konsekuensi jika kebijakan tersebut dilanggar. Contohnya adalah kita membuat ikrar untuk melindungi privasi dan menjaga etika. Lalu pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan reguler kepada para profesional IT tentang standar etika dan privasi data itu merupakan langkah penting. Ini dapat mencakup pemahaman tentang hukum dan regulasi terkait, prinsip-prinsip keamanan informasi, dan praktik terbaik dalam penanganan data pelanggan. Lalu penguatan kesadaran keamanan, mengadakan sesi kesadaran keamanan yang rutin untuk meningkatkan pemahaman tentang ancaman keamanan dan pentingnya melindungi data pelanggan. Ini bisa mencakup pelatihan tentang teknik serangan cyber umum, phishing, dan praktek keamanan yang baik. Lalu audit dan pengawasan. Nah, kita juga harus sebagai perusahaan harus melakukan audit atau pemantauan secara teratur terhadap kegiatan IT ya, dan penanganan data pelanggan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan. Lalu ada sanksi dan penghargaan. Jadi kita harus menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan privasi data, sekaligus memberikan penghargaan kepada profesional IT yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap standar etika dan profesionalisme. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi, perusahaan dapat melakukan beberapa usaha berikut. Yang pertama itu ada pelatihan dan sertifikasi ya. Memberikan akses kepada para profesional IT untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi dalam berbagai teknologi dan bidang terkait. Lalu pengembangan keterampilan, menyediakan akses kepada profesional IT untuk mengikuti kursus online, seminar, dan lain-lain. Lalu program pengembangan karir, menawarkan program pengembangan karir yang terstruktur dan kelanjutan untuk para profesional IT, termasuk mentoring, pembimbingan, dan peluang rotasi pekerjaan untuk mendisverifikasi pengalaman mereka. Pengakuan dan promosi, jadi kita harus mengakui dan memberikan penghargaan kepada profesional IT yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam meningkatkan kemampuan mereka. Memberikan peluang promosi berdasarkan kinerja dan pencapaian juga dapat menjadi insentif yang kuat untuk meningkatkan kemampuan profesional. Dengan menggabungkan upaya ini, perusahaan dapat memastikan bahwa profesional IT mereka tidak hanya mematuhi standar etika dan profesionalisme,
tapi juga harus meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang di bidang teknologi komputer dan informasi. Lalu selanjutnya soal nomor 3 ya. Nomor 3 itu apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Baiklah, dari yang saya ketahui dan dari saya searching juga, sistem informasi fungsional itu adalah jenis sistem informasi yang dirancang untuk mendukung operasi dan fungsi-fungsi dasar dari sebuah organisasi atau departemen tertentu secara khusus ya. Jadi sistem informasi fungsional itu mengotomatisasikan proses bisnis yang berulang dan membantu dalam pengambilan keputusan operasional. Mereka biasanya fokus pada kebutuhan spesifik dari suatu departemen atau fungsi dalam sebuah organisasi. Berikut adalah beberapa jenis sistem informasi fungsional yang umum digunakan ya. Yang pertama ada sistem informasi manajemen keuangan atau Financial Information System. Sistem ini digunakan untuk mengelola semua aspek keuangan, termasuk akuntansi, penggajian, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Jadi sistem ini digunakan untuk mengelola informasi tentang karyawan, termasuk data pekerja, data pribadi, data pekerjaan, pelatihan, evaluasi kinerja, manajemen waktu. Misalnya untuk mencatat juga eh, data untuk yang lembur, untuk yang cuti, seperti itu. Lalu sistem informasi manajemen produksi atau Manufacturing Information System. Jadi sistem ini digunakan untuk mengelola proses produksi dan operasi pabrik, termasuk perencanaan produksi, pengawasan persediaan, dan kontrol kualitas ya. Yang paling sering itu emang kontrol kualitas dan perencanaan produksi. Lalu sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Sistem ini membantu dalam pengumpulan, analisis, dan informasi yang relevan untuk mendukung kegiatan pemasaran, termasuk penelitian pasar, analisis pesaing, dan manajemen hubungan pelanggan. Sistem informasi logistik. Sistem ini digunakan untuk mengelola aliran barang dan informasi terkait dalam rantai pasokan, termasuk pengelolaan persediaan, pengangkutan, dan distribusi. Sistem informasi layanan pelanggan. Sistem ini digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, termasuk pengelolaan tiket, dukungan, pelacakan masalah, dan umpan balik pelanggan. Seperti ada di bank itu sistem informasi yang otomatis ketika kita ingin bertanya tentang sesuatu, kita tinggal memberikan kata kuncinya. Lalu sistem informasi penjualan. Sistem ini membantu dalam mengelola proses penjualan, termasuk pemantauan prospek, pembuatan penawaran, pemantauan pemesanan, dan analisis kinerja penjualan. Lalu ada sistem informasi persediaan yang digunakan biasanya di gudang ya. Sistem ini digunakan untuk mengelola persediaan barang, termasuk penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengeluaran, stock of name, dan lain-lain. Nah, setiap jenis informasi fungsional ini memiliki tujuan dan fungsi khusus yang dirancang untuk mendukung operasi yang efisien dan efektif dari departemen atau fungsi terkait dalam sebuah organisasi. Kombinasi berbagai sistem informasi fungsional ini membentuk infrastruktur informasi yang komprehensif untuk mendukung keseluruhan operasi perusahaan. Lalu nomor 4 soalnya adalah dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan. Lalu jawaban saya, dalam era teknologi yang berkembang pesat, integrasi AI dalam sistem akuntansi dan keuangan dapat memberikan berbagai manfaat dan meningkatkan analisis dan prediksi keuangan. Dalam konteks ini, AI dapat digunakan
Yang pertama adalah analisis data yang lebih cepat dan akurat ya. Jadi karena AI itu seperti mesin yang mempunyai kecerdasan, jadi keakuratannya itu lebih tinggi daripada manusia. Jika kita memberikan kata kunci atau yang tepat, AI dapat digunakan untuk menganalisis besar data keuangan dengan cepat dan akurat. Algoritma machine learning dapat mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data keuangan yang mungkin sulit dideteksi oleh manusia. Selanjutnya adalah prediksi keuangan yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan teknik machine learning, sistem akuntansi dan keuangan dapat melakukan prediksi tentang performa keuangan di masa depan. Ini dapat melibatkan prediksi penjualan, arus kas, atau kinerja investasi berdasarkan data historis dan faktor-faktor eksternal yang relevan. Lalu optimisasi keputusan keuangan. AI dapat membantu dalam mengoptimalkan keputusan keuangan dengan menganalisis berbagai skenario dan variabel. Misalnya dalam perencanaan anggaran, AI dapat merekomendasikan alokasi sumber daya yang optimal berdasarkan tujuan dan kendala yang diberikan. AI juga dapat mendeteksi kecurangan dan pengendalian yang lebih baik. AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam transaksi keuangan yang menunjukkan potensi kecurangan atau pelanggaran. Ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pengendalian internal dan mengurangi risiko keuangan. Lalu, pengelolaan risiko yang lebih efektif. Dengan menganalisis data secara mendalam, AI dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dengan lebih efektif. Ini termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Lalu peningkatan proses otomatisasi. Integrasi AI dalam sistem akuntansi dan keuangan dapat membantu meningkatkan proses otomatisasi, seperti pengelolaan tagihan, pelaporan keuangan, dan analisis performa. Meskipun integrasi AI dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan analisis dan prediksi keuangan, perlu dicatat bahwa penggunaan teknologi ini juga harus diiringi dengan pertimbangan etika dan keamanan data yang cermat. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa penggunaan AI adalah dalam sistem akuntansi dan keuangan tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan melindungi privasi dan keamanan data pelanggan. Selanjutnya soal nomor 5. Nomor 5 ini jelaskan konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Bagaimana Anda mendefinisikan online marketing dan dengan offline marketing? Berikan contoh ilustrasinya. Konsep penjualan dan konsep pemasaran adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memandang strategi bisnis dan interaksi dengan pelanggan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama adalah konsep penjualan. Konsep penjualan ini lebih berfokus pada upaya persuasif untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan seperti promosi agresif, penjualan langsung, dan penekanan pada teknik penjualan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Fokus utama dari konsep penjualan adalah transaksi jangka pendek dan mencapai target penjualan tertentu. Sementara konsep pemasaran lebih berorientasi pada pemahaman dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pendekatan ini menekankan pada penelitian pasar, pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan pasar, penetapan harga yang sesuai, distribusi yang efektif, dan promosi yang berfokus pada manfaat produk atau layanan. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan menciptakan nilai bagi mereka. Lalu perbedaan antara online marketing dan offline marketing. Untuk online marketing adalah segala aktivitas pemasaran yang dilakukan secara online, baik melalui internet atau platform digital. Ini termasuk pemasaran melalui situs web, media sosial, email, mesin pencari, dan platform online lainnya. Contoh ilustrasinya adalah pembuatan dan pengoptimalan situs web perusahaan untuk meningkatkan visibilitas online dan menghasilkan leads. Lalu penggunaan iklan berbayar di platform seperti Google Ads atau Facebook Ads untuk menargetkan audiens yang relevan.
Selanjutnya adalah kampanye email marketing untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan prospek potensial. Lalu offline marketing. Offline marketing adalah segala aktivitas pemasaran yang dilakukan di luar dunia digital seperti melalui media tradisional atau interaksi langsung dengan pelanggan. Contoh ilustrasinya adalah iklan di media cetak seperti koran, majalah, atau brosur, dan promosi langsung seperti pameran dagang atau acara promosi di mall. Lalu kampanye iklan di radio atau televisi gitu kan. Selanjutnya adalah perbedaan utama antara online marketing dan offline marketing, yaitu media atau platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada konsumen. Jadi yang membedakannya hanyalah media atau platform yang digunakan.